Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Para kiai yang sama-sama kita hormati dan para tamu undangan, tokoh masyarakat, tokoh agama, semua kaum muslimin muslimat yang hadir pada acara pada malam hari ini. Langsung saja untuk sesi demo kitab pada malam hari ini. Untuk sesi pertama, demo kitab Matnul Jurumiyah untuk kelas dasar. Setelah itu sesi kedua nanti akan dilanjutkan kitab Fathul Qorib untuk kelas menengah ke atas. Baik, silakan untuk peserta demo kitab Matan Jurumiyah dibuka kitabnya. Saudara Alfi Ajib Al-Aziz yang pertama, dan yang kedua Saudari Lana Hikmatul Fulli. Dibuka babu ma'rifati alamatil i'rab. Bismillahirrahmanirrahim. Babu ma'rifati alamatil i'rabi. Lirraf'i arba'u alamatin. Saudara Ajib, lirraf'i, kenapa kata raf'i dibaca kasroh? Apa huruf jarnya? I'rabnya rafa, nasab atau jar? Apa tanda jarnya? Kenapa menggunakan kasroh? Isim mufrad. Arba'u alamatin. Saudari Lana, alamatin isim, fiil atau huruf? Isim. Tanda isimnya berapa tanda isim? Yaitu bertanwin, beral, khofat dan dimasuki huruf jar. Coba sebutkan huruf jar. Ad-dhammatu, saudara Ajib, ad-dhammatu kedudukan kata sebagai apa? Badal apa? Badal mingkul. I'rabnya rafa, nasab atau khafat? Rafa. Tanda rafanya? Dhammah. Kenapa menggunakan tanda dhammah? Isim mufrad. Isim mufrad. Wal wawu, al wawu kedudukan kata sebagai apa? Nah, ma'tuf. Ma'tuf. I'rabnya rafa, dhammah atau rafa, nasab atau khafat? Rafa. Tanda rafanya? Dhammah. Kenapa menggunakan dhammah? Isim mufrad. Isim mufrad. Wal alifu wan nunu. Fa ammat dhammatu fatakunu alamatan lirraf'i fi arba'ati mawadi'a. Saudara Ajib, fatakunu fiilnya madi, mudhari atau amr? Mudhari. Mudhari. Fiil madinya Kana. apa amalan kana? Tarfa'ul isma wa tansubul khabar. Mana isim kana? Mustatir. Takdirannya apa? Iya. Mana khabarnya? Alamatan. Alamatan. I'rabnya rafa, nasab atau khafat? Nasab. Tanda nasabnya? Fathah. Kenapa menggunakan fathah? Isim mufrad. Isim mufrad. Fi arba'ati mawadi'a. Fi arba'ati, saudari Lana, arba'ati kenapa dibaca kasroh? Karena dimasuki huruf jar. Apa huruf jarnya? Fi. Apa arti fi? Di dalam. Apa tanda jarnya atau tanda khofatnya? Kasroh. Kenapa menggunakan kasroh? Karena isim mufrad. Isim mufrad.
Fil ismil mufradi wa jam'it taksiri wa jam'il muannatsis salimi. Ajib, as-salimi kedudukan kata sebagai Na'at. naat. I'rabnya rafa, nasab atau khafat? Khafat. Tanda khafatnya Kasroh. kenapa menggunakan kasroh? Isim mufrad. Isim mufrad. Wal fi'lil mudhari'i alladhi lam yattasil bi akhirih syai'un. Saudari Lana, alladhi isim atau fi'il atau huruf? Isim. Isim apa? Isim ma'rifat. Ma'rifat dengan apa? Dengan isim mausul. Isim mausulnya muzakkar atau muannas? Muzakkar. Muzakkar. Mufrad, tasniyah atau jama'? Mufrad. Apa arti isim mufrad? Kata yang bermakna tunggal atau satu. Kalau tasniyah? Kata yang memiliki makna dua. Kalau jama'? Kata yang memiliki makna banyak. Lam yattasil, lana yattasil, kenapa dibaca sukun? Karena dimasuki amil jazam. Berarti i'rabnya jazam. Tanda jazamnya Sukun. kenapa menggunakan sukun? Karena fi'il mudhari' shahihul akhir. Shahihul akhir. Ajib, setiap fi'il butuh kepada Fa'il. mana fa'ilnya? Syai'un. Syai'un. Hukum fa'il apa? Rafa. Tanda rafa'nya Dhammah. dhammah. Kenapa menggunakan tanda dhammah? Karena isim mufrad. Kata syai'un tadi isim mufrad. Seandainya diubah menjadi tasniyah, maka berbunyi Syai'ani. syai'ani. Syai'un muzakkar atau muannas? Mudzakkar. Apa arti muzakkar? Laki-laki. Kata yang menunjukkan golongan jenis laki-laki. Kalau muannas? Kata yang menunjukkan golongan perempuan. Kata yang menunjukkan golongan jenis perempuan. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Mohon berikan tepuk tangan kepada peserta demo kitab untuk dasar kitab Matnul Jurumiyah. Selanjutnya untuk sesi kedua kitab Fathul Qorib kepada saudara Ustaz Hambali disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja kita mulai. Sekarang adalah demo kitab kategori menengah ke atas kitab Fathul Qorib. Monggo saudara Elang Maulana dan Ramadan Gimastiar silahkan dilihat dulu daftar isinya. Pertama saudara Elang silahkan dicari bab Kitabu Ahkamin Nikah wa ma yata'allaqu bihi. Baca awal bacaan wan nikahu mustahabbun liman yahtaju ilaihi. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Wan nikahu mustahabun liman yahtaju ilaihi. Wan nikahu dan adapun nikah mustahabun ialah disunahkan liman bagi seseorang yahtaju yang butuh siapa man butuh ilaihi kepada nikah bitaukonihi sebab dorongan nafsunya man lil wat'i untuk watek wayajidu dan memiliki siapa man uhbatahu kepada biayanya nikah kamahrin seperti mahar wa nafakotin dan nafakoh. Fa'in fakoda maka jika tidak memiliki siapa man al-uhbata kepada biaya lam yustahabba maka tidak disunahkan lahu bagi man an-nikahu apa nikah. Wa yajuzu dan boleh lil hurri bagi laki-laki merdeka ayyajma'a apa mengumpulkan baina arba'i haraira antara 4 perempuan merdeka fakot saja. Illa kecuali anta ta'ayyana tertentu al-wahidatu siapa satu perempuan fi hakihi di dalam haknya man kanikahi safihin seperti nikahnya orang yang bodoh wa nahwihi dan semisalnya mimma dari sesuatu yatawakofu yang bergantung siapa man al hajati kepada kebutuhan wa yajuzu dan boleh lil abdi bagi hamba walau sekalipun ada siapa abd mudabbaron ialah budak mudabbar amuba'adon atau budak muba'ad au mukataban atau budak mukatab au mu'allakon atau budak yang digantungkan idkuhu bisifatin apa bebasnya kemerdekaan budak bisifatin dengan satu sifat. Cukup. Oke, pertanyaan pertama untuk saudara Elang Maulana tadi membacanya adalah wan nikahu.
Kalau boleh tahu kira-kira itu i'rabnya sedang dibaca apa? Rofa Dibaca rofa. Kenapa rofa? menjadi mubtada. Karena menjadi Mubtada. mubtada. Mubtada hukumnya dibaca? Rofa Tanda rofanya an-nikah adalah? domah Kenapa dengan dhammah? isi mufrad. Isim mufrad. Mubtada itu yang merofakkan apa? Amilnya Tat. Amilnya. Amilnya apa di sana? Amilnya amil maknawi yang Amil? tidak terlihat. Amil maknawi. Amil maknawi. Amil maknawi. Amil itu ada berapa? Ada dua. Apa saja? Amil maknawi dan amil lafdi. Amil maknawi atau amil labzi sama amil maknawi. Coba terangkan apa itu yang dimaksud amil labzi dan amil maknawi. Secara gampangnya amil lafdi itu amilnya tampak, amil maknawi itu amilnya tidak tampak. Amil labzi tampak, amil maknawi tidak Tampak. tampak. Wan nikahu berarti amilnya tampak atau tidak? Tidak. Berarti amil apa tadi? Amil maknawi. Amil maknawi berupa apa? Ibtidak. Berupa Ibtidak. Kalau boleh tahu juga mustahabun kedudukannya sebagai apa? Khobar. Khobar. Khobar dari mana? Wan nikah. Dari wan. Nikah. Nah, kalau an-nikah tadi adalah amilnya amil maknawi berupa ibtidak, kira-kira mustahabun tuh amilnya amil apa? Amil lafdi. Amil Lafdi. mana amilnya? Wan nikahu mubtada. Mubtada. Saya ulangi berarti amilnya mubtada adalah Amilnya mubtada ibtidak. amilnya mubtada ibtidak. Amilnya khobar adalah Mubtada. dalilnya mana? Dalilnya bait alfiyah ayat bait 117. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rafa'ul mubtada'an bil ibtida' kadaka raf'u khabarin bil mubtada'. Bisa diulang? Wa rafa'ul mubtada'an bil ibtida' kadaka raf'u khabarin bil mubtada'. Oke, pertanyaan berikutnya. Wa yajuzu lil hurri ay yajma'a baina arba'i harairah. Yajuzu kalimat apa? Fi'il Fi'il apa? mudhari'. Fi'il mudhari. Fi'il madinya adalah Jaza. jaza. Silahkan ditasrif. Bismillahirrahmanirrahim. Jaza yajuzu jauzan wa majazan fa wajaizun wa dzaka majuzun. Juz la tajuz majazun majazun. Jaza asluhu? Jawaza. Jaza asalnya adalah jawaza. Kenapa bisa menjadi jaza? Apabila ada wawu atau ya berharokat jatuh setelah harokat fathah, maka wawu atau ya tersebut diganti dengan alif. Kaidahnya? Di qaidul iqlal qawaid pertama, bismillahirrahmanirrahim, idza tahratil wawu wal ya'u ba'da fathatin mutasilatin ubdilata alifan. Oke. Pertanyaan berikutnya. Oke, boleh berikan tepuk tangan untuk saudara Lang. Oke, berikutnya adalah silahkan jelaskan apa yang kamu baca barusan. Jadi yang kita bahas sekarang ini adalah hukum pernikahan. Sebenarnya hukum pernikahan itu fleksibel, ada banyak Ustaz. Ada pernikahan yang halal, ada pernikahan yang mubah, makruh, sunnah, bahkan haram. Tapi yang kita bahas sekarang ini adalah hukum pernikahan yang sunnah. Seperti itu. Pertanyaan berikutnya, kapan nikah itu dihukumi sunnah? Nikah itu dihukumi sunnah ketika seorang laki-laki itu minimal memenuhi dua catatan. Apa saja itu? Silahkan terangkan dua catatannya itu. Dua catatan itu yang pertama, dia memiliki keinginan kuat atau dorongan nafsu yang kuat untuk menikah dan ada biaya untuk menikah seperti mahar atau nafkahnya tersebut. Seperti itu saja? Ya. Oke. Terakhir, silahkan terangkan apa bacaan illa anta ta'ayyana al-wahidatu fi haqqihi ka nikahi safihin ila akhirih. Sebelumnya dijelaskan wa yajuzu lil hurri ayyajma'a baina arba'i haraira. Itu kebolehan bagi laki-laki untuk memiliki istri sah 4 saja. Namun illa anta ta'ayyana ini pengecualian dari yajuzu yang sebelumnya karena ada laki-laki merdeka yang hanya boleh memiliki 1 istri saja. 1 istri Saja. Alasannya kenapa? Karena 1 istri tadi ini seperti jawabannya di depannya Tat, yaitu mimma yatawaqqafu 'alal hajjah. Gimana maksudnya itu? Itu hanya seperti ini Tat. Seperti orang bodoh atau orang idiot ketika ingin menikah dan orang tersebut sudah menikah, maka orang itu tidak akan memikirkan yang lainnya lagi, seperti ingin tambah istri lagi, ingin cari yang model kayak gini lagi. Oke, sudah cukup. Terima kasih untuk saudara Lang. Yang kedua, saudara Ramadan Gimastiar. Silahkan, tidak usah jauh-jauh, setelah itu buka bab tolak
faslun fi ahkamit tolaki. Silakan. Sudah Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi ahkamit tolaki. Faslun ialah suatu fasal fi ahkamit tolaki di dalam menerangkan hukum-hukum tolak. Wa huwa dan adapun tolak lugatan secara bahasa hillul qaidi ialah melepas ikatan. Wa syar'an dan secara istilah ismun ialah nama lihillil qaidi untuk melepas lihillil qaidin nikahi untuk melepas ikatan nikah. Wa yushtaratu dan disyaratkan linufuzihi kepada terlaksananya tolak at-taklifu apa mukallaf wal ikhtiyaru dan tidak dipaksa. Wa ammas sakranu dan adapun orang yang mabuk fayangfuzu ialah jadi tolakuhu apa tolaknya orang yang mabuk ukubatan halnya sebagai sanksi lahu baginya. Oke, cukup. Pertanyaan pertama untuk saudara Rama. Faslun itu kedudukannya apa? Khobar. Khobar. Mubtada'nya mana? Mubtada'nya disimpan. Kalau dikeluarkan? Haza. Haza. Coba bagaimana nanti bacaannya? Haza adapun ini faslun ialah suatu fasal. Faslun ialah suatu fasal. Berarti faslun menjadi khobar. Kira-kira faslun boleh tidak saya jadikan mubtada? Tidak boleh. Alasannya mengapa? Karena faslun ini isim nakirah. Isim? Nakirah. Ada apa dengan isim nakirah? Karena mubtada salah satu syaratnya yaitu isim ma'rifat. Dalilnya? Dalil bait alfiyah nomor 135 bait alfiyah nomor 125. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yajuzul ibtida bin nakirah malam tufid ka inda zaidin namirah. Oke, cukup. Pertanyaan berikutnya, at-taklif itu sedang dibaca apa? Wa yushtaratu linufuzihi at-taklifu. I'rabnya sedang dibaca apa? Rafa, nasab, hufat, jazam. Rafa. Kenapa rafa? Ketemu bacanya. Udah. Fa'il isim jadi fa'il. Naibul Menjadi naibul fa'il. Naibul fa'il. At-taklif sigotnya apa? Masdar. Masdar. Fi'il madinya apa? Kallafa. Silahkan tasrif kallafa. Bismillahirrahmanirrahim. Kallafa yukallifu taklifan taklifatan taklafan tiklafan mukallafan fawa mukallifun wa zaka mukallafun kallif la tukallif mukallafun mukallafun. Oke, cukup. Coba terangkan apa maksud dari bacaan yang kamu baca tadi. Di sini diterangkan bahwasanya tolak itu dimaknai dengan dua makna. Yang pertama, tolak secara bahasa atau logo. Yang kedua, tolak secara istilah atau syara. Tolak secara bahasa atau logo itu dimaknai dengan melepas ikatan. Ikatan apapun itu dinamai dengan tolak, namun hanya secara bahasa. Sedangkan tolak secara istilah itu yaitu melepas ikatan nikah. Melepas ikatan Nikah. Oke, cukup itu saja. Terima kasih untuk semua peserta, Saudara Elang Maulana, Ramadan Gimastiar, Ajib, dan Saudari Lana. Itulah penampilan dari teman-teman adik-adik kita, demo kitab Matan Jurumiyah dan Fathul Qorib. Sekian, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan SK kelulusan ujian terbuka pendalaman kitab kuning santriwan dan santriwati Pondok Pesantren Rahmatul Umam
tahun pelajaran 2022-2023. Lampiran Surat Keputusan Pengasuh Pondok Pesantren Rahmatul Umam nomor 104-PPRU-PPRU-Romawi 3-Romawi 2023. Nama-nama peserta ujian terbuka Kitab Kuning tahun 2023. Kitab Matan Jurumiyah Alfi Ajib Al-Aziz bin Bapak Afif Musyaddad, alamat Pakem, Sleman. Lana Hikmatul Fulli binti Bapak Rusdianto, alamat Pajangan, Bantul. Kitab Fathul Qorib Elang Maulana Nur Az-Zuhruf bin Bapak Nur Rahim, alamat Tempel, Sleman, Yogyakarta. Ramadan Dwi Gimnastiar bin Bapak Sunarto, alamat Ya Bonsai, Jayapura, Papua. Ditetapkan di Kretek tanggal 3 Maret 2023, pengasuh Pondok Pesantren Rahmatul Umam Ibu Nyai Siti Arifah Muzammil tertanda tangani bersetempel. Pengumuman santri teladan Pondok Pesantren Rahmatul Umam